Abe, Berimba Kareba Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Buronan Kejari Sumbawa ditangkap di Kabupaten Toli-Toli. Pelabuhan Donggala akhirnya resmi difungsikan untuk transportasi laut. Sebuah jembatan gantung di Kabupaten Sigi kondisinya memprihatinkan. Tim intelijen Kejaksaan Negeri Toli-Toli, Sulawesi Tengah menangkap Amrin, seorang buronan Kejaksaan Negeri Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sang buron yang diamankan tersebut terlibat dalam tindak pidana korupsi penjualan aset tanah milik Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, tahun 2019. Penangkapan AM bermula dari informasi yang diterima tim intelijen Kejari Toli-Toli jika buronan Kejari Sumbawa tersebut berada di kota Toli-Toli. Amrin terendus bersembunyi di salah satu tempat penginapan. Saat diamankan, Amrin tidak bisa berkutik dan pasrah digelandang ke Kejaksaan Negeri Toli-Toli. Kepala Kejaksaan Negeri Toli-Toli, Albertinus Penapitupulu, mengatakan penangkapan buronan Kejari Sumbawa tersebut berkat kerjasama tim gabungan. Ini kami dari Kejaksaan Negeri Toli telah melakukan pengamanan terhadap seseorang yang DPO dari Kejari Sumbawa yang bernama Amrin. Jadi bermula permasalahannya bahwa ini pihak bernama Amrin ini merupakan salah satu yang berperkara di Kejari Sumbawa. Kemudian beberapa kali dilakukan pemanggilan tapi tidak kunjung datang, sehingga dari pihak Kejari Sumbawa melakukan menetapkan DPO terhadap orang tersebut, sehingga Kejari Sumbawa meminta kepada Kejati NTB untuk meminta bantuan menghadirkan pihak ini. Kemudian dari NTB kemudian berkoordinasi dengan pihak tim intelijen Kejaksaan Agung, sehingga ditemukanlah titik di mana letak posisi orang bernama Amrin. Usai ditangkap, selanjutnya Amrin langsung diserahkan kepada tim Kejari Sumbawa yang didampingi tim Tabur Kejati Sulawesi Tengah dan Kejati Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif sebelum dibawa menuju Kabupaten Sumbawa menggunakan pesawat udara. Diketahui buronan berinisial Amrin terlibat kasus korupsi penyimpangan penjualan tanah yang merupakan aset Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, tahun 2019 dengan kerugian negara mencapai 178 juta rupiah. Syamsuddin melaporkan dari Toli-Toli. Pelabuhan Goneganti, Kabupaten Donggala akhirnya resmi difungsikan meski sempat menuai pro dan kontra. Pelabuhan yang dibangun sejak tahun 2022 ini ditandai dengan pengoperasian kapal motor Dharma Kencana 5. Kapal tersebut akan melayani penumpang dengan rute Donggala Balikpapan dan Surabaya. Hadirnya kapal motor Dharma Kencana 5 diharapkan bisa memenuhi kebutuhan jasa angkutan laut bagi masyarakat Kabupaten Donggala dan sekitarnya. Kapal dengan panjang 170 meter ini mampu menampung 1.528 penumpang serta kapasitas angkut kendaraan truk sebanyak 130 unit dan 200 unit kendaraan kecil. Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura, mengatakan dengan difungsikan Pelabuhan Donggala akan menjadi penguat status Sulawesi Tengah sebagai daerah penyangga logistik maupun kebutuhan lainnya di wilayah Kalimantan, khususnya ibu kota Nusantara. Utama Dharma Kencana 5 ini Dharma Kelautan, karena saya minta sama Presiden rupanya tanggapi langsung. Siap.
konteks ini akhirnya beliau punya tahun dikasihkan kita kan. Jadi makanya dalam waktu cepat sekali terus ada kapal ini. Kira-kira Pak Gub ada dampaknya enggak untuk IKN ke depan dengan Iya hadirnya ini? dong pasti. Iya. Itu jelas. Karena itu IKN itu dari dulu Kalimantan logistiknya pantai barat Sulawesi Tengah. Jadi itu kira-kira menyebabkan pasti kita harapkan nanti terbuka dari Sigi, bawa makanan apa semuanya langsung Kalimantan, naik kapal dengan truk bisa dagang Kalimantan apa semua. Sementara itu, Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama, Erwin Hapujono, mengatakan dengan beroperasinya kapal motor Dharma Kencana 5 akan sangat membantu mobilitas orang dan barang sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi di daerah yang disinggahi. Pelabuhan Donggala diharapkan menjadi simbol baru aktivitas logistik untuk percepatan peningkatan perekonomian dan konektivitas di Sulawesi Tengah maupun antara daerah di Indonesia. Harapan dari Pak Gub, harapan masyarakat Sulawesi Tengah, dari Pak Menteri Perhubungan juga menyampaikan ke kami, Pak Bambang Haryo selaku owner juga memerintahkan saya untuk segera masuk, dukung perkembangan di Sulawesi Tengah terkait perkembangan IKN juga menjadi kota atau provinsi penyangga dari IKN. Alhamdulillah dalam waktu singkat kita bisa masuk dan kita berharap dampak yang lebih besar untuk masyarakat Sulawesi Tengah bisa terjadi dengan adanya kapal ini, sehingga betul-betul kembali seperti harapan Pak Gub, Donggala ini menjadi kota yang hidup kembali. Sebelumnya, pelabuhan pengangkut orang dan barang berada di Kelurahan Pantoloan, Kota Palu. Pemindahan pelabuhan dari Pantoloan menuju Donggala sempat menuai protes dari buruh dan pedagang. Pelabuhan Donggala sebenarnya sudah dikenal sejak abad ke-14 sebagai jalur lintas perdagangan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Untuk menjaga ekosistem laut serta mencegah abrasi pantai dan gelombang tsunami, puluhan pencinta lingkungan di Kabupaten Parigi Motong melakukan aksi tanam bibit mangrove Jumat pagi. Ribuan bibit mangrove ditanam di lokasi demplot rehabilitasi di pesisir Desa Mertasari, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Motong. Puluhan anak muda ini melakukan aksi penanaman bibit mangrove di sepanjang pesisir pantai Desa Mertasari dan Kelurahan Maesa. Lokasi yang berada di kawasan Teluk Tomini tersebut sudah banyak tercemar dengan limbah aktivitas pertambangan liar. Penanaman mangrove tidak hanya anak muda, anak-anak pun ikut ambil bagian untuk memperingati Hari Mangrove Sedunia. Mereka menanam bibit mangrove dalam bentuk propagul, yakni dengan cara ditancapkan. Ketua Divisi Lingkungan Lembaga Pencinta Alam El Capitan Indonesia, Wahab Usman, mengatakan aksi penanaman ribuan bibit mangrove ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di pesisir Teluk Tomini. Pohon mangrove atau yang lebih dikenal dengan sebutan bakau ini sangat bermanfaat untuk menjaga ekosistem laut. Kegiatan hari ini diinisiasi oleh teman-teman Lembaga Pencinta Alam LPAP El Capitan Indonesia. Kami juga melibatkan kelompok pencinta alam yang ada di Parigi yang mau terlibat, kita juga melibatkan mereka. Jadi kegiatan pada hari ini bukan hanya semata-mata untuk penanaman, kita juga melakukan penyulaman. Nah, penyulaman itu karena banyak bibit yang sebelumnya sudah kita tanam, banyak yang rusak, jadi kita melakukan penanaman kembali. Selain itu juga kita juga melakukan pembersihan sampah-sampah yang ada di lokasi demplot rehabilitasi mangrove Desa Mertasari ini. Para pecinta lingkungan ini rutin melakukan pemantauan perkembangan tanaman bibit mangrove. Jika terjadi kerusakan, mereka akan melakukan penyulaman atau mengganti bibit yang rusak dengan yang baru. Mereka juga melakukan pembersihan sampah-sampah di lokasi demplot rehabilitasi mangrove. Julianus Kay melaporkan dari Parigi Motong.